Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada Inyong Tutor. Kita hari ini akan belajar pada pertemuan kedua ini. Kita akan belajar mengenai apa menu-menu yang ada di dalam Windows 10 ini. Yang pertama kita melihat tampilan keseluruhan ini disebut sebagai desktop. Ya, tampilan ini semua adalah desktop. Nah, kita mulai dari menu Windows lagi. Kita klik sekali di sini, klik kiri, maka kita akan melihat program-program yang sudah terinstall. Di sini ada beberapa program yang sudah terinstall. Ini adalah program bawaan. Nah, ini adalah program yang sudah diinstal, yaitu Google Chrome. Ya. Kemudian ke bawah lagi, ini juga program bawaan dari Windows 10 yang memang sudah terinstall pada saat kita menginstal Windowsnya, termasuk adalah ada Office sudah terinstall juga, ada Paint, kemudian ada foto, di sini juga ada program yang sudah terinstall, game ini ada game, kemudian ada banyak ya program-program yang terinstall secara default. Kemudian kita mulai dari setting, melihat Explorernya yang pertama kita lihat yaitu di bagian bawah ya. Pada bagian bawah Explorer ini ada di sini ya. Kita klik maka akan keluar semua hard disk atau penyimpanan yang ada di komputer ini ya. Ini adalah C, berisi adalah program-program yang memang kita install. Yang kedua adalah local disk D, kita bisa menyimpannya di sini karena program yang terinstall biasanya akan ada di C. Misalnya di sini ada program file, ini adalah seluruh program yang sudah diinstal di komputer ini. Sedangkan untuk D, ini isinya adalah data-data. Di sini saya ada backup data, kemudian ada banyak video di sini, ada master. Nah, ini misalnya ini adalah program-program yang masih belum terinstall, nah, disebut sebagai master ya. Ada WinRAR, ada Office 2013, ada driver-driver lain ya. Nah, selanjutnya setelah Explorer kita melihat beberapa settingan yang ada di dalam komputer. Yang pertama ini kita klik kanan, di sini ada apps dan Vitus. Nah, di sini kalau kita pilih maka akan ada banyak program-program yang sudah terinstall. Nah, di sini pula kita bisa menguninstall atau menghapus program yang sudah tidak kita inginkan. Ya. Misalnya di sini kita mau hapus ini, berarti tinggal klik uninstall. Klik uninstall. Kemudian yes. Nah, oke. Kemudian program ini sedang terhapus. Jadi disarankan kalau menguninstall atau menghapus program melalui program ini. Ada juga cara lain untuk menguninstall program, yaitu dengan cara yang lebih cepat dengan kombinasi di keyboard ya. Yang pertama adalah Windows plus R. Nah, akan muncul run, kemudian kita ketikkan appwiz.cpl. Nah, setelah tertulis ini kita enter. Nah, disinilah program-program yang sudah terinstall seperti tadi bisa kita hapus ya. Tadi kita sudah menghapus media player, kita juga bisa menghapus yang lain lewat sini dengan cara sama. Diklik salah satunya, misalnya ini adalah WinRAR, kemudian change atau uninstall ya. Misalnya ini game ini saya mau uninstall, tinggal di yes ya, nanti game itu akan hilang. Sama seperti melalui program apps and Vitus tadi. Nah, sama di sini seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat tampilan lain dari Windows klik kanan ini. Yang kedua adalah Power Option. Power Option ini di sini kita bisa mengatur bagaimana komputer ini bekerja ya. Pada saat sudah tidak melakukan aktivitas, maka screen ini akan jalan secara otomatis itu dalam berapa menit ya. Misalnya kita atur 2 menit, maka ketika saya diamkan komputer ini selama 2 menit, dia akan mati sendiri ya, atau dia akan sleep, dia akan menutup sendiri ya.
Ya, ini pasti tentunya untuk mengurangi konsumsi energinya atau listriknya. Di sini juga ketika komputer ini beroperasi, lakukan sleep setelah berapa lama, kita atur 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Saya pilih never di sini adalah asumsinya agar komputer ini selalu terjaga. Kadang saya suka lupa bahwa setahu saya sudah di shutdown tapi ternyata masih kondisi sleep ya. Sehingga sebenarnya masih hidup komputer itu ya. Untuk mengatasi itu saya lebih suka tak matikan saja fitur itu sehingga komputer ini akan terjaga terus sampai saya kemudian melakukan shutdown atau mematikannya. Selanjutnya kita akan coba klik kanan di sini ke menu berikutnya ya, yaitu ke sistem. Ini untuk mengetahui apa saja dan bagaimana komputer ini statusnya apa, kemudian device namanya apa. Di sini ada nih spesifikasi yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah device specification ya, atau spesifikasi dari komputer ini, yaitu ini namanya masih desktop. Kemudian prosesornya masih prosesor Intel, dia masih Core i3 atau i3 2130 ya, kecepatan GHz-nya di 3,4. RAM atau memorinya terinstall 12 GB ya. Kemudian ini ada produk ID dan sebagainya. Termasuk apa nama OS-nya ada di sini, yaitu Windows 10 Education ya, versinya 19.09. Lalu kita coba lagi di pengaturan atau menu yang ada di Start. Bila diklik kanan di sini ada Device Manager. Device Manager ini adalah kita bisa melihat di sini ada manajemen perangkat atau device yang ada di komputer ini. Yang pertama adalah ada audionya. Ini ada beberapa audio baik dari bawaan atau yang di input atau di plug di sini. Yang berikutnya adalah ini ada kamera, beberapa kamera, ada kamera USB karena saya pasang kamera menggunakan kamera portable USB. Kemudian ini adalah nama komputernya ya, atau komputer ini. Lalu ada penyimpanan atau disk drive. Nah, ini adalah penyimpanannya. Ini adalah penyimpanan dari Toshiba, ini hard disknya. Kemudian ada JM Ikron Tech, ini adalah hard disk yang saya tambahkan melalui USB ya. Jadi hard disk eksternal ya, belum SSD tapi masih hard disk biasa, hard disk SATA. Kemudian VGA atau drivernya di sini adalah VGA Intel HD Graphic, artinya komputer ini tidak terinstall VGA PCI Express atau VGA yang lain yang itu ditambahkan melalui perangkat tambahan. Ya. Kemudian ini ada human interface, di sini banyak sekali, ini ada ya inputan USB, ini tempat-tempat yang bisa ditambah device melalui konektor USB. Ini ada controller ya atau chipsetnya, chipset family 6 port SATA, ini ada di terbaca dari perangkat yang ada di motherboard ya. Kemudian keyboard, ada keyboard ini ya, kemudian keyboardnya masih kabel, mouse-nya juga mouse kabel ini. Kemudian monitor sendiri ini juga monitor biasa bawaan. Ada network adapter, di sini ada jaringan-jaringan yang masih terhubung. Kebetulan komputer ini terhubung dengan jaringan LAN dari router yang ada di rumah saya sendiri ini. Portable device belum ada. Kemudian print masih ada satu printer terkoneksi di sini. Prosesornya adalah i3 ya, dengan kecepatan 3,4 GHz. Kemudian di bawahnya ada software device ya. Kemudian ini juga ada controllernya atau drivernya dari sound card-nya ya, yang kemudian bisa menjalankan audionya. Ini adalah storage atau penyimpanan, pengontrol penyimpanannya. Kemudian ada system device. Nah, disinilah banyak perangkat yang dideteksi melalui software ini. Kemudian
universal serial bus atau USB. Sekarang sudah terinstall di sini driver-drivernya. Itu adalah sekilas tentang device manager ya. Kemudian kita lihat lagi di klik kanan ada yang namanya network connection. Saya kira sudah tahu ya bahwa ini adalah jaringan yang terhubung ke internet ya. Di sini ada keterangan you are connected to the internet. Artinya komputer ini sedang terhubung ke internet melalui kabel jaringan. Apa sih adapternya atau perangkat yang menghubungkannya? Kita bisa lihat di sini, change adapter option. Nah, ini adalah Ethernet, artinya dia menggunakan LAN card yang itu connect dengan konektor RJ45. Di sini kita bisa melihat propertiesnya ya, bahwa menggunakan IPv4 connectivity. Di sini sudah bisa kita melihat karena ini menggunakan DHCP, maka kita tidak menambahkan IP di sini. Nah, itu terkait dengan koneksi. Selanjutnya kita lihat lagi di menu di klik kanan ini, kita ada melihat tentang disk management. Nah, disinilah manajemen hard disk pada satu komputer atau laptop diketahui ya. Di sini pula kita bisa membuat partisi, di sini pula kita bisa melihat apa saja yang terkoneksi kaitannya dengan penyimpanannya. Kebetulan tempat saya ini ada C, ini adalah hard disk bawaan ya. Kemudian D ini volume yang itu adalah hard disk eksternal ya. Di sana ada kapasitasnya. Untuk mengecek kapasitas bisa dari sini ya, kita melihat ada 73,96 GHz atau gigabit, maaf ya. Kemudian di sini ada 298 gigabit yang bisa digunakan. Selanjutnya kita melihat lagi pada masih di disk management ya. Tadi saya bisa tambahkan di sini. Ini misalnya kita akan buat partisi bisa. Ini di shift volume. Nanti kita bisa tentukan berapa yang akan kita buat untuk menjadi drive yang berikutnya ya. Tapi nanti ini bisa saya terangkan di video-video selanjutnya. Secara umum saja dulu kita bicara masalah menu atau sistem di Windows 10 ini ya. Setelah disk management kita ada komputer management. Kita lihat komputer management ini. Kita melihat di sini ada banyak menu ya. Di sini kita melihat secara keseluruhan ada sistem tool, ada storage. Ini masuk lagi ke disk management tadi. Sebenarnya ini sama ya, hanya menunya tersendiri, dan di sini ada menu-menu lain yang itu bisa diakses pada tempat lain gitu ya. Ini hanya tampilan keseluruhan saja, tapi banyak cara untuk mengakses sampai pada menu ini. Selanjutnya kita melihat saya kira yang perlu kita pahami itu kemudian ada text manager ya. Text manager ini fungsinya Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana komputer ini berjalan ya, mulai dari proses nih. Berarti ada dua aplikasi, yaitu text manager adalah program ini sendiri, yang kedua adalah pada ada tabs. Di sini ada tabs proses, performa, aplikasi history, kemudian startup, user, ada details, ada services. Nah, di sini kita melihat dari proses dulu. Di prosesnya kita melihat banyak sekali ya. Ini walaupun hanya dua yang sedang saya jalankan, namun komputer ini di balik itu mengaktifkan beberapa program yang itu adalah bawaan dari komputer ini. Ini text manager adalah ini ya, OBS Studio yang saya sedang gunakan untuk merekam kegiatan kita ini. Dan performa kita melihat ini CPU atau prosesornya berjalan cukup stabil karena masih di 29%. Kemudian RAM-nya juga masih sangat
stabil, hanya 20% terpakai karena kita tidak melakukan apa-apa, ya hanya perekaman biasa dan tidak melakukan banyak multitasking atau melakukan program bersama-sama dalam satu waktu. Nah, ini adalah history apa yang baru kita lakukan. Kemudian startup. Nah, startup ini adalah program yang akan jalan pada saat pertama kali komputer dinyalakan. Nah, ini saya disable semua di sini karena program ini nanti akan saya rasa mengganggu ya, karena maklum ini komputernya komputer ya speknya sangat rendah, jadi ya yang penting bisa jalan secara optimal. Maka dari itu saya disable semua, termasuk ini sebenarnya keamanan juga saya disable nih, nggak recommended juga, cuman karena ini hanyalah bukan urusan perbankan atau apa, maka ya saya matikan biar kita lancar dalam mengoperasikan komputer yang speknya masih biasa saja ini ya. Ini usernya hanya satu orang yang terkoneksi di sini. Kemudian ada detailnya, ini adalah semua program sedang running artinya sedang berjalan ini ya, banyak sekali. Kemudian ada service di sini, ini adalah program yang juga berjalan di sini. Ini kita bisa atur, bisa matikan, bisa stop gitu untuk keperluan tertentu ya. Ini bisa nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, saya kira itu. Kemudian masuk ke setting, ini adalah seluruh pengaturan ya. Sama juga kita bicara sistem di sini akan ketemu lagi di sini ya. Ada display di sana adalah tampilan atau resolusi yang sedang berjalan di komputer ini. Kemudian ada sound, ini adalah speaker, sistem speaker yang ada di komputer ini. Saya menggunakan speaker 2 dan digital audio, high definition audio device. Kemudian di sini notifikasi, nah ini saya off kan karena saya anggap mengganggu, ya saya off kan saja. Kemudian ada assist, ini untuk notifikasi yang dirasa penting bisa di on atau off kan. Kemudian power and sleep, ini tadi ya, bagaimana komputer ini kita setting untuk kapan waktunya mati atau sleep gitu ya. Kita bisa atur waktunya di sini, namun saya matikan biar saya tidak lupa untuk mematikan dengan prosedur shutdown tadi. Storage adalah penyimpanan ya, ini penyimpanannya di sini ada detailnya, ini berapa yang sudah kepakai, berapa yang belum, ini masih proses menghitung. Ini harddisk C-nya sangat kecil ya, hanya sekitar 80 ya, 80 giga. Ini juga sudah kepakai 13 giga. Ada temporary filenya ini 9 giga sendiri, belum dibersihkan. Nah, nanti bisa kita praktekkan cara membersihkan agar komputer ini lebih fresh lagi. Kemudian tablet mode, nah ini adalah tampilan biasanya untuk komputer yang touchscreen atau laptop yang touchscreen, sehingga menunya bisa seperti tablet, lebih simple. Multitasking, ini adalah ketika kita menjalankan banyak program pada satu waktu, kita bisa melihat. Projecting this PC ya, ini karena kita tidak terkoneksi dengan proyektor, maka di sini gelap semua, tidak aktif ya. Kita bisa mengaktifkan dengan menghubungkan kabel VGA yang ada di proyektor kepada port VGA yang ada di komputer atau desktop ini. Ya, kemudian ini set experience, ini untuk sharing atau berbagi data, termasuk remote desktop ini untuk mengaktifkan kita meremote atau kegiatan-kegiatan yang terkoneksi online, kita bisa meremote dari jarak jauh dengan mengaktifkan fitur-fitur remote desktop ini. Ya, saya kira ini sama device. Di sini nanti ada printernya, ini ada mouse-nya, ada penulisannya, pen and Windows Ink, ini autoplay. Ya, autoplay tidak saya aktifkan di sini karena removable autoplay, khawatir ada file di dalam flash disk yang kemudian baru saja mencolok gitu ya, atau masuk ke komputer orang atau di warnet misalnya, kemudian di sana ada virus dan virus itu auto execute ya, jadi tereksekusi secara otomatis ketika ini
langsung gitu ya, sehingga removable autoplay-nya dinonaktifkan saja. Kemudian USB ya, ini ketika ada USB masuk maka ada notif di sini. Ketika centangnya dihilangkan maka USB masuk tidak ada reaksi atau pemberitahuan apa-apa, maka kita aktifkan saja. Nah, selanjutnya kita melihat tadi masih di sistem tadi ya, di setting tadi ini. Iya, ini ada phone setting untuk HP yang terkoneksi, kemudian ada network dan internet. Ini juga akan masuk ke status tadi. Sama ya, ini lebih mudah aksesnya. Ini kita mempersonalifikasi atau mengcustomize ya PC kita ya. Nah, ini tidak aktif karena memang ini Windows-nya ini bajakan ya. Tapi bagaimanapun masih bisa digunakan untuk belajar. Aplikasi ini sama seperti di Windows, klik kanan application fitur. Di sini juga ada ya, aplikasi-aplikasi yang terinstall. Ya, jadi setting ini semuanya ada di sini. Ada account, ini adalah siapa saja atau account siapa yang terkoneksi di komputer ini. Ya, tidak ada info di sini, hanya saya kasih nama OK saja, ini hanya untuk keperluan rekaman saja. Time and language di sini juga otomatis timenya, waktunya di sini masih sama di 3 sore, jam 3 sore pada tanggal 27 ini. Time zone-nya saya setting di Bangkok, Hanoi dan Jakarta. Ini agar time zone kita ini ya semuanya ada regionalnya, data, bahasa, ada speednya. Kita akan bahas lagi di lain waktu. Search, Cortana, privacy, ada semua di sini aturan-aturannya ya. Setting sudah, file explorer. Nah, ini masuk ke explorer, akan menemukan explore dari Windows atau komputer kita ini. Kemudian kita close. Selain dari klik kanan di Windows ini, kita bisa lakukan dengan Explorer icon folder ini, sama juga hasilnya. Atau kita bisa gunakan keyboard yaitu Windows plus A. Nah, sama ya, Windows plus A, hasilnya sama. Explorer juga. Kemudian ada search, ini juga untuk mencari yang ada di dokumen atau di laptop atau komputer kita, juga bisa langsung connect ke pencarian web. Di sini ada shutdown and sign out. Ini untuk sign out ya, keluar dari akunnya. Kemudian sleep untuk mematikan kinerja sementara, namun sebenarnya dia masih jalan atau belum shutdown sepenuhnya. Kemudian shutdown ini untuk mematikan, restart ini untuk memulai ulang ketika kita menghendaki untuk memulai ulang. Desktop ini tampilan keseluruhan tadi ini, seperti kita awal tadi bicarakan, ini adalah namanya desktop. Desktop juga bisa kita tampilkan dengan kombinasi keyboard Windows D ya. Jadi ketika ini saya buka, kemudian saya juga buka dokumen lain, ini saya buka lagi dokumen lain, misalnya master ini Camtasia, misalnya saya buka WinRAR, ini ada beberapa yang membuka di sini. Saya akan minimize secara keseluruhan. Bisa kita kombinasikan jendela D atau Windows D, dia akan minimize secara keseluruhan ke bawah. Kita munculkan lagi dengan jendela D atau dengan alternatif tab. Nah, ini alternatif tab sekali, alternatif tab sekali, alternatif tab sekali, maka terlihat ya. Nah, untuk menurunkan secara keseluruhan, kita bisa jendela DT atau mouse kita gerakan ke bagian paling kanan bawah, klik di sini paling bawah, juga akan turun dengan semuanya. Saya kira itu menu dari Windows klik kanan secara umum. Kita akan sambung lagi pembahasannya pada menu yang lain atau trik yang lain di lain kesempatan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.